Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsamila Sandi Putri dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Yarsi. Di sini saya ingin membahas tentang uji asumsi klasik dan di sini saya akan menguji uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji multikolonialitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Nah, untuk multikolonialitas itu punya kriteria. Yang pertama adalah tolerance value kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10 itu terjadi multikolonialitas. Nah, sedangkan tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10 itu tidak terjadi multikolonialitas. Lanjut aja. Sekarang kita langsung buka SPSS-nya. Di sini saya sudah menginput datanya terlebih dahulu. Nah, kita klik Analyze. Tunggu sebentar ya. Agak lola. Klik Analyze, lalu pilih Regression. Lalu pilih Linear. Oke, lagi loading. Nah, untuk dependent, kita pilih yang prestasi praktikum. Nah, ini kita masukin. Untuk independen, pilih yang kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Setelah itu, untuk statistik, kita pilih ini dan ini. Oke. Lalu klik continue. Untuk plot, kita kosongkan terlebih dahulu. Dan save, kita kosongkan juga. Kalau udah, klik OK. Oke, kita tunggu. Ini outputnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini ada koefisiennya. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, kita akan menguji heteroskedastisitasnya. Kita klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear. Nah, untuk dependen ini kita tetap dan independennya kita tetap. Nah, untuk plot itu kita pilih yang variabel Y itu kita pilih /id, masukin. Nah, untuk X-nya itu zprect. Lalu klik continue, lalu klik OK. Oke, lagi loading outputnya. Oke.
Nah, ini udah muncul ya. Jadi, di sini ada tabel koefisien. Nah, di sini ada dependent variabelnya itu prestasi praktikum, di mana untuk toleransinya itu 0,789 dan VIF-nya 1,269. Nah, di sini sudah disebutkan kalau tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VF-nya lebih dari 10, itu terjadi multikolineritas. Nah, kalau misalnya toleransinya lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, itu tidak terjadi multikolineritas. Nah, kalau kita lihat di sini VF-nya kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,1. Jadi, tandanya ini tidak terjadi multikolineritas gitu. Nah, selanjutnya ada uji heteroskedasititas. Jadi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedasititas. Nah, pada umumnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedasititas. Untuk menguji asumsi heteroskedasititas dapat menggunakan grafik scatter plot. Nah, grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu z-pred dengan residualnya thresh ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedasititas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara thresh ID dan z-pred yang telah diprediksi. Nah, ada pun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasititas yaitu melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedasititas. Nah, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya uji Glaser, yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedasititas. Hasil tampilan SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen nilai absolut. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5% jika dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedasititas. Oke, kita masuk dulu ke SPSS-nya. Kita akan uji Glaser. Caranya itu klik transform, compute variable. Nah, untuk target itu kita ketik ABS, lalu res 1.
Nah, setelah itu, untuk function grupnya, klik all. Nah, function and special variable-nya itu ABS. Ini dia. Terus di sini kita masukkan unstandard. Oke, kalau udah klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menguji. Kita klik analyze, lalu regression, pilih linear. Untuk dependent, ini kita ganti jadi ABS res 1. Klik. Nah, untuk independen ini tetap. Nah, di statistik, ini kita pilih estimate, terus covariance metric, lalu model fit, ininya. Nah, oke. Kalau udah, continue. Untuk plot, ini tetap sama. Save-nya, kosongin, lalu klik OK. Oke. Nah, sudah muncul. Oke, ini dia untuk uji geser. Nah, selanjutnya kita akan uji heteroskedasitas dengan uji PAK. Nah, menurut Ghazali, uji PAK mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi dapat heteroskedasitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedasitas pada tabel model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, adapun kriteria uji PAK Ghazali ada sebagai berikut. Jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,5, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Nah, tapi jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedasitas. Kita akan masuk ke SPS-nya. Nah, di sini klik transform, lalu compute variable. Di targetnya ini kita ketik res 2. Nah, untuk ini kita hapus dulu. Ini kita tetap klik all, lalu functionnya itu kita klik yang ln. Oh, functionnya tuh ABS. Functionnya ABS. Oke, nah di sini kita masukin unstandard, lalu kali ini, lalu ini lagi. Nah, kalau udah klik OK. Klik OK deh. Oke. Nah, terus selanjutnya balik lagi, klik transform, compute variable. Nah, untuk ini tulis ln res 2. Oke, ini kita hapus dulu. Ininya klik all, terus functionnya itu ln.
Oke nih, ln. Nah, kita masukin deh res 2. Ini dia. Kalau udah, klik OK. Oke, udah ya. Kita masukin lagi. Kita akan menguji. Di sini klik Analyze, Regression, Linear, terus Dependent. Dependentnya ini kita ganti jadi ln res2. Masukin. Terus independennya itu kemandirian belajar dan motivasi belajar. Nah, di statistik kita pilih estimate dan model fit. Nah, kalau udah klik continue, klik OK. Oke, akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Ini adalah outputnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.